Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Pada mata kuliah kesusastraan umum, blok 4, kita akan membahas mengenai struktur fiksi atau unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya-karya fiksi. Nah, struktur fiksi itu apa, minasan? Struktur ya, kita mulai dari kata struktur dulu. Struktur adalah susunan penegasan dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya. Ya, sedangkan eh, kalau kita melihat bahwa semua produk atau semua hal, semua benda pasti memiliki yang namanya struktur. Ya, makanan pun ada strukturnya. Ya, terus dalam kita membangun sebuah rumah pasti juga ada strukturnya. Ya, ada unsur-unsur materialnya seperti itu. Nah, struktur fiksi itu adalah hubungan antar unsur atau intrinsik, timbal balik, saling menentukan dan saling mempengaruhi membentuk kesatuan yang utuh. Jadi struktur fiksi itu adalah unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Nah, sebenarnya materi ini itu adalah materi yang sebenarnya Minasang sudah pernah mendapatkan ya ketika Minasang eh, sekolah ya. Ada tokoh, penokohan, tema, latar, amanat, alur, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, ya kalau kita hanya belajar itu saja, maka Minasang tidak banyak hal yang berubah ya. Nah, karena Minasang sebagai mahasiswa sastra, otomatis harus ada beberapa hal yang lebih didalami lagi. Nah, maka dari itu, struktur fiksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan ada ekstrinsik. Ada unsur yang membangun dari dalam dan unsur yang membangun dari luar karya sastra tersebut. Nah, unsur intrinsik ada apa saja, Sensei? Ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan konflik, sudut pandang, dan amanat. Nah, kita masuk ke tema. Nah, tema itu apa sebenarnya? Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Jadi cerita tersebut mempunyai makna apa atau topik atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Ya, menurut Baldik ini ya. Jadi tema itu adalah gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun implisit lewat pengulangan motif. Nah, tema juga sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum. Ya, jadi misalkan ada sebuah novel, ada sebuah film, itu kira-kira temanya apa? Nah, tema itu dapat kita lihat dari ya apa, gagasan atau topik apa yang diangkat dalam film atau dalam novel tersebut. Nah, melalui tema, ya, pengarang itu menawarkan makna tertentu tentang kehidupan dan mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati pengalaman kehidupan tersebut. Jadi sebenarnya tema dalam sebuah karya sastra itu adalah basic, topik utama, gagasan pokok. Tapi dari gagasan pokok tersebut akhirnya dikembangkan, ya, dikembangkan oleh pengarang, oleh penulis menjadi cerita yang lebih kompleks secara konflik dan secara eh, apa namanya, secara konflik dan secara keseluruhan isi cerita. Nah, penggolongan tema ada dua, yaitu penggolongan tema tradisional dan tema non-tradisional. Tema tradisional adalah tema yang menunjuk pada tema yang hanya itu-itu saja, atau tema yang basic, ya. Sedangkan tema non-tradisional adalah tema yang tidak lazim, tidak sesuai dengan harapan pembaca, bersifat melawan arus, dan memberikan reaksi afektif. Jadi, tema itu kadang-kadang, ya tadi ya, tidak sesuai dengan harapan pembaca. Jadi, malah harusnya kan sastra itu mengajak pembaca untuk mengikuti alur ya, mengikuti isi ceritanya. Tetapi kadang-kadang ada tema-tema yang memang tidak lazim atau tidak apa ya minasang yang aneh lah ya, fushigi. Jadi tidak sesuai dengan apa yang eh, pembaca atau penonton itu inginkan. Contohnya seperti apa? Horor. Ya, film horor itu kan siapa tuh orang yang pengen diketakut-takuti oleh setan kan nggak ada kan. Ya, dulu awalnya ya film horor itu masuknya tema non tradisional, tetapi karena sudah banyak film-film horor ya yang memiliki alur yang sama, konflik yang sama, yaitu temanya jadi tradisional. Nah, misalkan tentang eh, thriller ya, thriller yang misalkan tentang pembunuhan, tentang penyekapan, kan nggak ada yang pengen seperti itu kan. Nah, itu berarti masuk ke dalam
tema yang non tradisional, tidak lazim. Tetapi tema-tema yang seperti itu juga kadang-kadang untuk sebagian banyak penonton atau pembaca ya dianggap lazim-lazim saja. Nah, tingkatan tema menurut si Play, tema itu ternyata ada tingkatannya, mulai dari tingkat fisik, ya, man as molecule, ada tingkat organik, terus dan sampai tingkat define. Nah, tema itu ya mobilitas fisik, jadi tema-tema yang mengarahnya ke fisik ya, action, gitu. Terus man as protoplasm, organik ya, ada masalah percintaan, ada seksualitas di sana. Terus yang meningkat lagi, manusia sebagai makhluk sosial, sampai masuk ke eksistensi manusia. Nah, semakin tema ini semakin atas ya, semakin ke bawah maksud saya, itu akan semakin susah untuk dapat dipahami karena butuh pengetahuan, butuh wawasan, dan butuh macam-macam yang lebih mendalam lagi. Gitu. Nah, dalam sebuah karya sastra, film ataupun eh, cerpen ataupun fiksi ya, ada tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum. Sedangkan tema minor adalah tema pendukung atau makna-makna tambahan pada bagian-bagian tertentu dalam sebuah karya sastra. Contohnya, tema mayor itu contohnya misalkan percintaan di anak-anak SMA, misalkan seperti itu. Nah, tema-tema minor itu dalam percintaan di anak-anak SMA itu ada apa aja sih? Misalkan, oh ternyata ada tema minornya misalkan terkait dengan mengerjakan hobi bareng, kayak gitu. Mengerjakan hobi, melakukan hobi ya secara bersama, misalkan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan sebuah tema? Cara yang pertama adalah kita mengklasifikasi isi cerita. Jadi kita harus tahu isi cerita itu tentang apa. Yang kedua, memperhatikan tiap detail cerita yang menonjol. Jadi pastikan ya, minasan dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya eh, punchline ya. Ada bagian-bagian yang menonjol, adegan-adegan yang memang itu memang dinanti-nanti oleh pengarang atau dinanti-nanti oleh pembaca dari pengarang. Terus yang ketiga, menentukan tema tadi ya, tema minornya dulu, tema kecil-kecilnya. Jadi Minasa misalkan membuat caranya itu ya menentukan tema itu ya dari tema minor dulu, bukan tema mayor ya. Jadi misalkan kalau Minasa menonton film sepanjang 1 jam 30 menit, berarti ada 90 menit ya. Nah, dari 1 jam 30 menit itu Minasang bisa bagi menjadi tiga bagian, tiga babak ya, 30 menit di awal, 30 menit di tengah, dan 30 menit di akhir. Nah, setiap 30 menit itu Minasang tentukan tema-tema minornya itu apa. Nah, setelah Minasang ketemu semua, ada 3 tema minor. Nah, tiga tema minor tadi itu lebih mengerucut ke tema mayor apa sih, misalkan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah plot atau alur. Menurut Stanton, plot adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Ada asap, kenapa ada asap? Karena ada api, ya. Kenapa ada banjir? Karena ada eh, penebangan hutan seperti itu. Nah, menurut Kenny, alur adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sebab akibat. Nah, alur atau plot ini sangat jelas dalam sebuah karya sastra, entah itu novel atau film. Pasti sesuatu hal di baik. Yang selanjutnya terkait dengan alur atau plot, Minasang berarti di sini harus mencari ya kira-kira dalam sebuah film atau dalam sebuah karya sastra, novel, eh, terjadinya peristiwa demi peristiwa itu seperti apa sih gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya definisi dari peristiwa. Definisi dari peristiwa sendiri adalah aksi atau tindakan peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang ya Minasang bisa lihat ini dari mobilitas ya, bisa dari mobilitas ya, bisa dari urutan waktu juga ya, mobilitas tempat misalkan ya, perpindahan tempat ya, atau peristiwa-peristiwa apa ya, mulai dari misalkan peristiwa tentang pernikahan atau peristiwa tentang eh,
membeli rumah yang baru, misalkan dalam suatu keluarga baru ya. Terus Minasang bisa ngecekin itu, apa menuliskan itu dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah film atau dalam sebuah novel itu seperti apa. Nah, makanya ada kaitannya namanya peristiwa kaitan dan peristiwa acuan. Nah, peristiwa kaitan itu adalah peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa-peristiwa penting. Sedangkan peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh dan atau berhubungan dengan perkembangan plot. Nah, ada istilah yang namanya kernel dan satelit. Kernel dan satelit ini menurut Chapman, kernel ini adalah peristiwa utama atau peristiwa mayor, sedangkan satelit adalah peristiwa pelengkap atau minor. Misalkan tentang ini Minasang, 5 cm. 5 cm itu kan peristiwa utama ya pendakian ya, Minasang. Pendakian 5 orang sahabat dari Jakarta eh, ya, yang berasal dari Jakarta untuk mendaki Gunung Semeru, Mahameru ya. Jadi peristiwa utamanya ya saat mereka mulai masuk itu ya, mulai masuk pendakian dari lereng sampai ke puncak seperti itu. Nah, satelitnya, peristiwa-peristiwa pelengkapnya yaitu tadi perjalanannya mereka dari Jakarta ke Malang, terus pengenalan-pengenalan tokohnya mereka, pengenalan-pengenalan tokoh seperti itu. Terus konflik ya, konflik adalah permasalahan. Ya, konflik itu adalah bentrok atau gesekan ya yang terjadi antara tokoh yang memunculkan peristiwa-peristiwa gitu. Jadi konflik kalau namanya film, namanya novel tidak ada konflik ya susah ya, gampang pasti Minasang ya. Namanya film anak-anak pun pasti ada konfliknya. Misalkan Upin Ipin. Upin Ipin yang eh, ke sekolah. Sampai di sekolah mereka misalkan bertemu dengan temannya. Terus ada teman baru yang datang. Berarti kan ada konflik di situ ya. Ada hal yang baru di situ. Terus ada ketidakcocokan antara tokoh Upin Ipin sama tokoh temannya yang lain ya, terus mereka kembali ke rumah, terus saat mereka kembali ke rumah mereka terlambat misalkan ya, terlambat terus dimarahi. Nah, itu kan membuat gesekan, ada konfliknya kan di sana ya. Doraemon kelihatannya simple ya, cuman cerita antara Nobita dengan Doraemon, tapi setiap cerita dalam Doraemon itu pasti ada konfliknya gitu ya. Nggak mungkin Doraemon itu tidak ada konflik, dan itu sudah pasti sudah bisa ketebak ya, mulai dari Nobita yang dibully ya, atau Nobita ingin sesuatu, dipameri sesuatu, terus Nobitanya menangis, merengek, meminta kepada Doraemon, akhirnya Doraemonnya memberikan alat ya, terus mereka menggunakan alat tersebut ya, sampai akhirnya nanti mereka bisa menggunakan alat itu bersama-sama, atau ada malah Nobitanya juga pamer balik ya kan, sebenarnya ujung-ujungnya seperti itu, konflik-konflik yang ada kan seperti itu, tapi kan itu sudah pasti ada ya. Ini konflik, maka dalam konflik itu ada yang namanya konflik internal dan konflik eksternal ya. Konflik internal adalah konflik batin ya, konflik diri kita, dari diri kita sendiri, sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan tokoh yang lain. Dari kalau tokoh secara personal yaitu adalah konflik internal, sedangkan konflik eksternal adalah antara tokoh dengan tokoh yang lainnya. Selanjutnya adalah kaidah komplotan ya, ada plausibilitas ya. Jadi sesuai dengan logika cerita, jadi dapat dipercaya. Jadi kita ngikut, oh iya berarti kalau mereka pacaran, mereka pasti nikah, punya anak, itu bahagia, happily after after. Itu yang paling jelas ya, plausibilitas. Jadi sudah pasti rasional. Ada unsur surprise atau ada unsur kejutan ya. Contohnya yaitu tadi eh, ya. Jadi kalau ada unsur kejutan atau surprise itu ya, Minasang harus melihat apa yang disurprisekan gitu ya. Terus ada rasa ingin tahu, ada kepaduan atau unity. Nah ini ya penahapan plot awal, tengah, akhir. Nah ini ada yang namanya tahap-tahap lain ya. Ada tahap pengenalan ya, penyituasian, kemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian.
Nah, kalau ini adalah plot berdasarkan kriteria waktu dari alur maju, alur mundur, alur campuran. Jadi kalau alurnya itu flashback, itu pasti alur mundur. Tapi kalau maju mundur ya, itu pasti alur cam campuran. Nah, ini plot berdasarkan kriteria jumlah, ada plot tunggal dan plot atau subplot. Ya, jadi ceritanya dalam sebuah cerita itu ada cerita-cerita lain ya. Biasanya yang dipakai di sinetron-sinetron. Ya, yang banyak plot-plot kecil-kecil itu ya. Jadi misalkan saya ada sebuah keluarga, ya sudah harusnya itu plot tunggalnya itu, tapi ada uh, fokusnya ke keluarga yang lain, ke anggota keluarga yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya setelah plot, kita akan belajar tentang penokohan. Nah, pasti ya, Minasang dalam sebuah cerita, dalam sebuah film dan novel, Minasang akan menemukan sebuah tokoh. Tokoh ini kan pelaku ya, jadi yang mengerjakan peristiwa-peristiwa tersebut, yang melakukan kegiatan-kegiatan, ya pasti tokoh. Dan tokoh-tokoh pasti memiliki karakter. Ya, jadi kalau Minasang eh, melihat suatu tokoh, pasti yang disoroti ya jelas karakternya dia seperti apa ya. Nah, maka dari itu dalam sebuah cerita ada yang namanya tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan yang paling penting atau disebut sebagai pencerita utama. Dia yang memiliki plot yang paling besar atau memiliki apa ya namanya komponen tokoh utama ini yang memiliki proporsi yang paling besar dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan ya hanya tokoh-tokoh pembantu seperti itu. Ada tokoh pendukung ya biasanya. Terus biasanya juga akan mengenal yang namanya tokoh bulat atau tokoh datar. Tokoh bulat dan tokoh datar atau tokoh sederhana. Nah, tokoh bulat atau tokoh datar ini adalah kita lihat dari variasi karakternya. Jadi kalau tokoh bulat adalah tokoh yang memang apa minasang, yang kompleks. Jadi kadang-kadang dalam suatu karakter itu dalam suatu tokoh itu karakternya bermacam-macam. Sedangkan tokoh datar adalah tokoh yang hanya memiliki beberapa karakter saja seperti itu. Nah, biasanya film-film Indonesia itu masih terpaku pada tokoh-tokoh datar, belum tokoh bulat ya. Jadi belum terlalu variatif. Makanya kenapa kok dalam film-film Indonesia, sinetron-sinetron Indonesia, orang yang jahat itu selalu jahat, orang yang baik ya sudah tersiksa baik sampai baiknya itu kadang-kadang nggak logis gitu kan ya. Yang jahat pun juga sama, kok bisa ya orang sejahat itu kok nggak punya hatinya tuh nggak pernah ada nilai apa ya, nggak pernah ada kebaikan seperti itu ya. Itu tokoh datar. Tapi kalau tokoh bulat itu ya variatif dan itu lebih menarik sebenarnya untuk diteliti. Jadi karena apa Minasang yang namanya dalam seseorang ya, kita yang namanya seseorang itu secara realistis nggak ada yang benar-benar murni jahat ya. Kita kan melakukan suatu kejahatan atau melakukan sesuatu yang tidak baik itu kan penuh dengan motivasi, penuh dengan bagaimana cara kita melihat, memandang perspektif tersebut gitu ya. Jadi eh, ya itu. Tapi kadang-kadang kalau orang main kita bikin susah ya, bikin bikin film itu susah. Maksudnya dia tidak bisa bikin film yang baik dan benar, kesulitan ya sudah. Biasanya yang digunakan adalah tokoh-tokoh datar. Karena dengan tokoh datar itu kan ya itu tadi akan membuat hal-hal yang terasa dilebih-lebihkan, tidak natural. Nah, kalau ini juga Minasa pasti tahu ya, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat positif dan menjadi pusat perhatian atau sebagai pusat simpati dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi musuh. Ya, saat Minasa menonton layangan putus, ya, Minasa pasti akan simpatinya ke siapa? Simpatinya nggak mungkin ke tokoh yang jadi ini ya, kalau jadi suami atau jadi pelakornya ya, pasti menjadi dari tokoh sudut pandang istrinya, itu pasti tokoh protagonisnya. Sudah bisa kelihatan ya, siapa yang menjadi simpati dari penonton. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi musuh ya, musuh dari tokoh protagonis. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang kadang-kadang netral seperti itu. Nah,
Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa melihat karakter-karakter dari setiap tokoh? Nah, cara kita melihat itu dari yang namanya teknik pelukisan tokoh. Nah, teknik pelukisan tokoh itu ada dua cara, yaitu teknik secara ekspositori dan teknik dramatik. Nah, teknik ekspositori itu adalah pelukisan yang dilihat dari deskripsi, uraian, atau narasi. Sedangkan teknik dramatik itu ya dari apa? Dari dialog, dari perilaku, ya perilaku dari perkataan yang dari tokoh yang mau kita lihat seperti itu. Nah, ini makin banyak lagi ya. Ada pelukisan latar, ya, tingkah laku, pikiran dan perasaan, reaksi tokoh lain, eh, teknik pelukisan fisik, ya. Nah, setelah dari tokoh kita masuk ke latar, ya. Kalau ada tokoh, ada konflik, tidak ada latar ya tidak bisa ya, tidak ada yang namanya imajinasi tidak akan bisa masuk ya. Maka dari itu setting latar atau setting ini adalah landas tumpu ya. Biasanya dibagi menjadi beberapa, misalkan hubungannya dengan tempat, hubungan dengan waktu, dengan sejarah, dan dengan lingkungan sosial yang ada di dalam cerita tersebut. Latar tempat ya, latar tempat itu ya pasti sudah jelas ya. Papan, bangunan, kota, wilayah, lokasi. Nah, itu latar tempat. Nah, latar tempat kadang-kadang tidak bisa sono mama kita lihat, oh itu kota Bandung karena ada gedung gedung ada gedung satenya misalkan. Nah, itu kan sudah tanpa kita melihat itu kota Bandung, tapi sudah kita lihat ada ikon eh, gunung lagi gedung sate di situ pasti sudah memperlihatkan bahwa itu adalah latar tempatnya di Kota Bandung ya. Selanjutnya latar waktu. Nah, latar waktu ini bisa tadi ya dari sejarah ya, dari eh, kurun waktu ya, dari zaman ya, periodisasi. Eh, ini ya. Ya, gampangannya minasan bisa menggunakan 5S1 5W1H ya. Kalau ini ya where, ini when gitu ya. Nah, ada yang paling menarik sebenarnya yaitu latar sosial budaya. Misalkan Minasa melihat ada orang yang menggunakan aksen tertentu, misalkan menggunakan logat Sunda. Berarti Minasa sudah pasti bisa memungkinkan Minasa menuliskan bahwa latar dalam film itu mungkin di daerah Bandung atau daerah Jawa Barat misalkan. Nah, spesifikasinya apa misalkan? Oh, di sana terjadi ada yang namanya upacara atau peristiwa atau tradisi apa yang memang itu hanya terjadi di daerah itu tersebut misalkan. Atau Minasang bisa melihat dari panganan khasnya, masakan khasnya dari daerah tersebut itu apa. Misalkan dalam eh, sebuah cerita di situ diperlihatkan tentang jenis sate-satean. Sate-sate di situ tidak menggunakan sate eh, apa namanya sate ayam tapi menggunakan daging, misalkan daging bandeng. Nah, itu kan berarti oh sate bandeng itu daerah Banten misalkan atau misalkan menggunakan sate yang menggunakan daging kerbau. Oh, daging kerbau itu biasanya yang lebih terkenal itu misalkan di Kudus misalkan. Nah, itu kan masih belum tentu sama atau tapi minasa ya, belum tentu pasti. Nah, kita harus lihat lagi detail-detail lainnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah point of view atau sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah bagaimana cara penceritaan dalam sebuah karya sastra. Bagaimana eh, cara pandangan ya, cara pandangan pengarang itu lewat sebuah karya sastra itu dengan cara seperti apa. Ada orang sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Orang sudut pandang orang pertama itu adalah menggunakan aku, ya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata dia. Nah, ini ada sudut pandang orang ketiga yang serba terbatas, serba serbatas, serba tahu ya, serba tahu. Nah, serba tahu ini berarti orang ketiga ini tahu isi ceritanya itu seperti apa, ya. Dia, dia itu tahu semuanya. Ada ketiga terbatas, dia tidak tahu, ya. Orang pertama serba tahu berarti aku tahu, ya. Sedangkan orang pertama terbatas aku tidak tahu, dan sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang campuran ini sudah makin kompleks ya. Biasanya ini untuk novel-novel atau film-film yang agak sedikit mikir ya, atau kompleks. Jadi pengen memang memperlihatkan kompleksitasnya. Jadi di situ ada sudut pandang dia, ada sudut pandang aku digabung-gabungkan.
Nah, selanjutnya adalah amanat ya. Amanat pasti sudah tahu, yaitu amanat adalah value atau pesan ya, pesan moral dalam sebuah cerita, dalam sebuah karya. Nah, berikutnya adalah pesan moral atau nilai. Ada nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai estetis. Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik ya. Jadi kalau unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang dibangun dari karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah karya dari luar. Ya, kalau misalnya melihat teori Abrams dalam teori kesusastraan, misalnya akan melihat adanya 4 panah, adanya 4 klasifikasi, yaitu pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan ranahnya, dimensinya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang tokoh, latar, plot, alur, dan sebagainya itu termasuk dalam unsur intrinsik, yang mana kalau kita lihat dalam teori Abrams, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan objektif, ya, pendekatan objektif. Sedangkan pendekatan-pendekatan yang lain, yang 3 lainnya, yaitu pendekatan mimesis, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik, itu adalah masuk dalam yang namanya unsur ekstrinsik, ya, unsur yang melihat sebuah karya sastra atau menghubungkan sebuah karya sastra itu dengan dunia luar, dengan dunia di luar bangunan sastra itu sendiri, di luar dari struktur pembangun sastra itu sendiri. Nah, menurut Welek-Weren, unsur ekstrinsik itu ada 4, yaitu biografi pengarang, faktor psikologis atau proses kreatif, faktor sosiologis atau kemasyarakatan, dan faktor filsafat. Contoh, misalkan saya seorang guru atau seorang dosen, saat saya membuat suatu novel, maka novel-novel yang saya buat pasti tidak tidak jauh dari dunia kependidikan saya, dunia profesi saya. Contoh lagi, misalkan kalau saya ini seorang anak dari eh, pahlawan ya, misalkan pasti tokoh karya-karya buatan saya pasti merujuk ke nilai-nilai tentang patriotisme. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada faktor psikologis. Ya, jadi pengarang itu punya mental yang seperti apa? Ya, mentalnya ada gangguan tidak? Karena pengarang dengan mental yang gangguan pasti akan membuat sebuah novel atau membuat cerita yang beda dengan pengarang yang mempunyai mental yang normal. Terus yang ketiga, faktor sosiologis atau kemasyarakatan. Ya, sama tadi ya dengan biografi pengarang tadi ya. Saya berasal dari daerah mana? Orang gunung dengan orang pantai, orang pesisir, ya pasti beda cara membuat tulisannya. Terus yang keempat adalah faktor filsafat. Nah, faktor filsafat ini bagaimana pengarang itu berpikir atau pandangan hidup pengarang itu seperti apa sih? Pandangan yang seperti apa yang ditawarkan oleh pengarang dalam ceritanya. Nah, unsur ekstrinsik juga tadi ya saya sampaikan bisa dibagi menjadi 5 juga ya. Latar belakang keluarga sudah saya sampaikan, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, latar belakang sosial budaya, dan latar belakang ideologi atau latar belakang filsafat. Nah ini ya, latar belakang keluarga, jadi keluarganya seperti apa ya? Apakah pengarang ini dari keluarga yang broken home, ataukah dari keluarga cemara? Hubungan dia sama anaknya seperti apa? Hubungan dia sama istrinya bagaimana? Ini akan mempengaruhi ke tulisannya. Terus selanjutnya adalah latar belakang pendidikan ya. Latar belakang pendidikan itu juga sama. Dia menyelesaikan apa? SMP, SMA, S1, S2, ya. Sekolahnya di mana? Pergaulannya seperti apa dengan teman-temannya dulu? Akademisinya bagus atau tidak? Ya. Oke, latar belakang profesi ya. Dia selain sebagai seorang penulis, dia juga sebagai apa? Petani kah? Polisi kah? Koki kah? Ya. Oke, latar belakang sosiokultur dia hidupnya di mana? Orang yang hidupnya pindah-pindah, ya misalkan saya SD di Merauke, SMP pindah ke Medan, SMA pindah ke Semarang, kuliah pindah ke Jakarta, akhirnya menetap di Banjarmasin. Otomatis saya kan lebih banyak melihat orang-orang dari kultur yang berbeda-beda. Beda sama misalkan orang yang menetap di satu
setempat aja, nggak pindah-pindah. Dari mulai dia lahir, TK, sekolah, kuliah, kerja, menikah di tempat itu saja, ya pasti akan berbeda pandangan kulturalnya terhadap sebuah penulisan kreatif sastra. Nah, ini yang susah ini ya. Latar belakang ideologi ini ya kita, pengarang itu punya ideologi apa? Punya ideologi yang seperti apa? Pandangan hidupnya itu bagaimana? Apa yang mereka yakini? Ya. Nah, jadi misalkan saya sebagai orang yang membela tentang gender, ya saya akan membuat tulisan-tulisan yang memposisikan perempuan sebagai subjek. Tidak mungkin saya sebagai seorang aktivis gender, saya memposisikan perempuan sebagai tokoh lian atau tokoh yang jadi sebagai objek. Nggak akan mungkin, ya. Contohnya yang bagian ideologi seperti itu. Ya, nasionalisme, ya. Orang yang punya kecenderungan berpikir sosialis, ya dia akan membuat novel-novel atau film-film yang punya substansi nasionalis juga. Nah, ini ya yang saya sudah sebutkan hubungan teori Abrams dengan ekstrinsik, ya. Jadi ini ada work itself, ya, ada objektif, ya, audience, ya, teorinya reader response. Terus ada author life, ya ini tadi yang saya sebutkan, ya, ada biografi, ya, dari keluarganya seperti apa, dari apa namanya, dari pendidikannya bagaimana, gitu ya. Terus ada real world, ya, mimetic, ini tadi yang saya sebutkan hubungannya dengan pandangan hidup pengarang itu yang bagaimana, pandangan hidup masyarakat setempat itu seperti apa, ya, gitu. Baik, Minasang, itu adalah teori, bukan teori ya, materi mengenai struktur fiksi, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebenarnya materi ini masih bisa dikembangkan lagi, masih banyak yang perlu dibahas. Cuman saya rasa ini cukup untuk pemahaman Minasang. Dan nanti saya berpesan untuk pengerjaan tugas yang berkaitan dengan struktur fiksi, Minasang benar-benar mengikuti arahan apa yang diminta dan mengikuti dan menyesuaikan dengan definisi-definisi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai Minasang membuat tema atau membuat latar, ya, saya meminta Minasang tentukan latar dalam film ini, tetapi yang Minasang sebutkan itu adalah plot atau alur, karena semuanya sudah jelas ya. Itu yang dengan si Mas, Minasang dapat belajar, mudah-mudahan topik atau tema atau materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk Minasang semua. Otsukare sama Pak.